Halo rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwiki Krishna Saputra dari kelompok C4. Saya Bella Aulia Aziza, peserta Latsar CPNS dari kelas C kelompok 4. Bersama rekan saya Dwiki akan menjelaskan mengenai pelajaran yang dapat diambil dari kondisi Indonesia di saat ini dan harapannya bagi Indonesia di masa depan. Kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Jadi, hal yang dapat kita petik dalam video tersebut menurut kami adalah: pertama, apabila diberi amanat untuk mengemban suatu jabatan atau kekuasaan, janganlah kita menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Contohnya, kita sebagai ASN. Kita sebagai ASN harus menjalankan kewajiban dengan penuh integritas dan penuh amanat. Kita pada dasarnya digaji oleh rakyat, kita diamanati oleh rakyat, sehingga kita harus melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tidak seperti oknum pejabat dalam video tersebut. Dalam kondisi Indonesia yang tidak baik-baik saja ini, karena kondisi COVID tentunya, alangkah baiknya kita bersama-sama membuat Indonesia menjadi lebih bebas dan aman seperti sedia kala. Kita harus mulai dari yang mudah dulu, yaitu menaati anjuran pemerintah untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ketiga dan yang terakhir, korupsi memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Maka dari itu, sebagai wujud dari perilaku bela negara, kita harus memerangi korupsi. Memerangi korupsi ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Perilaku korupsi bahwasanya timbul akibat pola hidup yang mewah, yang menyebabkan hati manusia menjadi serakah. Alangkah baiknya kita selalu menjaga kesederhanaan dalam prinsip hidup kita. Lihat kondisi Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja karena pandemi COVID-19 dan juga adanya oknum yang mengkorupsi dana bansosnya, itu sangat miris sekali. Idealnya, biaya tersebut dapat digunakan untuk membantu mensukseskan program yang telah dirancang pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju, sejahtera, adil, dan makmur. Di antara program yang dicanangkan adalah program PKH, pemberian sembako, pemberian bantuan langsung tunai, bantuan logistik atau pangan, dan juga diskon listrik dan kartu prakerja. Apabila tidak ada tindak korupsi, biaya pemberian sembako yang sebesar 300.000 per paket, tapi kemudian diambil keuntungan 10.000 per paket, jika dikalikan dengan total penerimanya menghasilkan angka 3,5 triliun yang dikorupsi hanya dari satu program saja. Padahal jika ini digunakan untuk memberikan sembako lagi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat, sekitar 11 juta penduduk di Indonesia. Dari kondisi tersebut, kita dapat belajar bahwa sebagai masyarakat Indonesia sepatutnya kita bahu-membahu untuk mewujudkan Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai seorang abdi negara, kita diharapkan dapat lebih berintegritas, profesional, dan melek dengan tugas dan jabatan yang kita emban. Indonesia dapat lebih maju apabila tidak ada tindak pidana korupsi. Dengan tidak adanya korupsi, anggaran yang telah dialokasikan dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga sektor perekonomian yang tadinya terpuruk dapat bangkit, sektor kesehatan juga dapat bangkit, diikuti dengan kebangkitan sektor lainnya sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Semoga video ini dapat memberi manfaat pada rekan-rekan sekalian. Dan mari bersama-sama kita menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.